Waalaikumsalam dari Kang Ateng ya. Ateng 22. Rehan. Waalaikumsalam. Iqbal IPS 1 udah hadir. Fikri 10.3 sudah hadir. Yang pertama ya. Ayu IPS 1 sudah hadir. Ayu. Iya. 2 hari ini lambungnya bermasalah, tadi nggak ngajar ya. Halik 10.2 sudah hadir. Halik. Ayu IPS 1 sudah hadir. Ayu. Halik sudah hadir. Sinta IPS 2 sudah hadir. Sinta ya 2 hari nggak sekolah, lambungnya kambuh lagi. Terima kasih doanya. Besok kalau udah berat sehat, besok ngajar kalau sehat ya. Anak MJ, siapa anak MJ nih namanya? Angkatan 2018. Apa sih itu Dak? Siapa namanya? Aduh. Siapa namanya? Devina. Ya mudah-mudahan sehat. Sekarang masih ada mual-mualnya, ya Allah. Rida Farida. Rida Farida. Oh iya. Maulida ya. Farida Maulida. 18 ya. Kan 18 sudah 6 tahun yang lalu ya. Calonnya kayaknya belum ada untuk tahun ini, belum ada persiapan calon kayaknya. Him, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Amin, semoga cepat sembuh, amin. Ataya sudah hadir. Cahya ya, sudah hadir. Ya, masih ngajar di SMA 4, masih. Bapak nggak ngaji, Pak. Kalau ngaji hari Minggu subuh kalau ngaji itu. Dan hari ini libur, pengajian anak-anak libur. Agis IPS 2 sudah hadir di Pandra, sudah hadir. Rara alumni 4 ya. Tahun berapa Rara teh? Rido IPS 2. Boleh mentoring, boleh. Sekalipun bukan dari Al-Fikri. Cahyo IPA 6. Cahyo Gading. Cahyo Gading. Siapa IPA 6? Tahun lalu ya. Amel hadir. Sudah bergabung. PTS-nya lancar ya. Karenina IPS 2.
Sinta, hukum pacaran beda agama. Pacaran itu baik seagama maupun beda agama hukumnya haram. Ya. Pacaran itu baik dengan yang seagama maupun yang berbeda agama hukumnya adalah haram. Tidak boleh pacaran dalam definisi sekarang. Ya. Tidak boleh. Teman saya Pak itu, oh iya. Sinta enggak ya? Mau nikah sama yang lebih tua. Oh, perempuan lebih tua, nggak ada masalah. Yang penting mah cocok, suka sama suka, solih dan solihah, suaminya solehnya solihah, boleh, nggak ada masalah. Rasulullah aja dengan Khadijah itu 15 tahun selisihnya, tapi nggak ada masalah. Bapak yang ngajar di SMA 4, iya ngajar di SMA 4, siapa nih Lili aja ya. Iya. Pak, emang boleh nikah beda agama? Nggak boleh. Tidak sah pernikahan beda agama itu, tidak sah. Oh, Lili murid ya. Tahun berapa Lili tuh lulusnya? Assalamualaikum ya. Alhamdulillah sehat. Masih bisa ngobrol malam hari ini. Oh, tahun 2020 ya. Udah 4 tahun yang lalu. Udah lulus ya Lili ya? Udah lulus kuliah ya? Alhamdulillah bisa ngobrol malam hari ini. Sudah ya? Udah kerja di mana atau masih gimana? Masih Andika Maulana. Katanya dia kalau pacaran beragama boleh nggak Pak? Kalau judulnya pacaran dengan siapapun nggak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau hanya ta'aruf juga itu kalau memang mau nikah. Ya, kalau masih sekolah nanti jatuhnya ke pacaran juga. Dalam definisi sekarang kan pacaran itu kan haram ya. Oh, tapi saya banget Pak sama dia. Nanti kalau lulus niatnya mau nikah langsung. Oh. Ya tapi hindari khalwah. Tahu khalwah? Tidak boleh dua-duaan. Tidak boleh naik motor duaan, nggak boleh. Tiap hari naik motor dua-duaan, makan bareng, pulang bareng, berangkat bareng. Wah, itu buhaya itu. Ramji, IPA 5 hadir ya. IPA 5 hadir. Waktunya sebentar lagi nih, udah ini ya. Kemarin 2 malam nggak ngobrol. Jadi agak kangen dengan para siswa alumni juga. Kita ngobrol sampai jam 9.30-an. Alif, Pak, hukum orang pacaran apa Pak? Tadi kan udah disampaikan. Pacaran itu hukumnya adalah haram. Karena pasti ada yang namanya dua-duaan ya. Ada pertemuan rutin. Boleh jadi ada pegangan tangan dan lebih dari itu yang nanti dengan seperti itu bisa sampai kepada perzinahan, hukumnya adalah haram ya. Muhammad Bagus,
Baik, untuk malam hari ini ya, waktunya mungkin tidak lama. Saya akan membahas hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kondisi umat di akhir zaman ya. Saya akan bacakan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kondisi umat di akhir zaman. Kalau lihat waktu yang terus bergulir, ya waktu yang terus bergulir sekarang ini, dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa usia tahun Hijriah itu tidak lebih dari 1500 tahun. Ya, kalau saya pernah membaca keterangan seperti itu bahwa hitungan tahun Hijriah itu tidak lebih dari 15 abad, 1500 tahun. Sekarang udah 1446 ya, tinggal beberapa ke depan. Jadi kalau lihat dari usia tahun, bahwa sekarang sudah ada di akhir zaman. Saya bacakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ya, sayati zamanun, ya, sayati umati zamanun, akan datang suatu umatku pada suatu zaman, la yabqal Islam ila ismuhu, la yabqal Islam ila ismuhu, wa la yabqal Quran ila rasmuhu, masajiduhum yauma idzin amiratun wahya kharabu minal huda. Ya, artinya begini, hadis ini ya, nanti kita jadi waspada dengan hadis ini. Yang pertama, bahwa akan datang kepada umatku suatu zaman di mana la yabqal Islam ila ismuhu, Islam tidak akan kekal kecuali namanya saja. Itu di akhir zaman ya, di akhir zaman ini prediksi Rasulullah ya, kata hadis. Yang kedua, la yabqal Quran ila rasmuhu, dan Quran itu tidak akan kekal kecuali tulisannya saja. Kemudian yang ketiga, masajidu yauma idzin amiratun, pada saat itu masjid-masjid pada megah ya, masjid pada megah, mahal, tetapi kharabu minal huda, kosong dari petunjuk. Jadi ada 3 kondisi di akhir zaman di mana kata Rasulullah, la yabqal Islam illa ismuhu, Islam tidak akan kekal kecuali namanya saja. Maksudnya apa? Ketika di akhir zaman itu ya, bahwa di akhir zaman sekarang, kondisi hari ini yang kita sedang alami, mungkin hitungan ke depan entahlah berapa puluh tahun lagi, kata Rasulullah, Islam tidak kekal kecuali namanya saja. Artinya banyak orang yang mengatakan Islam, tetapi mereka tidak mempraktekkan Islam. Ya, jadi banyak orang menyatakan saya Muslim, saya Islam, saya bersyahadat, tetapi tidak mempraktekkan Islam di dalam kehidupannya. Yang paling pokok, mereka tidak melaksanakan rukun Islam yang 5. Bunyal Islam al-khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam dibangun atas 5 perkara, yakni adalah bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi suatu saat zaman hari ini ada orang yang menyatakan dirinya Muslim, tetapi mereka tidak mempraktekkan Islam, tidak mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Taruhlah misalkan dia mengabaikan sholat, ya, meninggalkan puasanya, tidak berzakat, ataupun dia juga tidak berhaji, dan lain-lainnya. Itu seperti itu mana? Jadi suatu saat akan datang umat yang menyatakan dirinya Muslim, tetapi
mereka tidak mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Dan mungkin kondisi pertama ini kita berharap tidak termasuk kategori itu ya. Jadi kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita semua yang hadir pada malam hari ini, para siswa, kemudian para alumni, tidak masuk kategori ini. Kita termasuk orang-orang yang konsisten, istiqomah di dalam melaksanakan Islam dalam kehidupan. Kita bersahadat sehari minimal 9 kali, kemudian sholat 5 waktu kita penuhi. Kita pun Ramadan kita berpuasa full 1 bulan. Kemudian kita pun berzakat bagi yang punya sudah mencapai nisab, atau kemudian kalau punya kemampuan bisa berhaji, ya itu. Itu yang pertama, bahwa Rasulullah banyak mereka yang menyatakan diri yang muslim tetapi mereka tidak mempraktekkan Islam. Berhenti pada pernyataan saya muslim, tapi nggak diikuti dengan amaliyah sebagai seorang muslim, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, la yabqal Quran illa rasmuhu. Kata Rasulullah, di akhir zaman nanti Al-Quran tidak kekal kecuali tulisannya saja. Setiap rumah pasti punya Al-Quran, mungkin lebih dari 1. Lantas apakah Quran yang ada itu dibaca, dipahami maknanya, ya gitu, dipraktekkan isinya? Itu pun jadi suatu masalah dalam keislaman kita, ya. Jadi banyak orang yang punya Al-Quran di rumahnya tetapi tidak ada kesempatan buat membacanya. Coba kalau para siswa yang dibuka tiap hari apa? Lebih banyak membuka HP atau membuka Al-Quran? Ya, berapa kali membuka HP setiap jam? Itu berapa kali? Sehari semalam berapa kali buka Al-Quran? Gitu ya. Jadi kita sekarang disibukkan dengan membuka HP Quran yang mestinya dibaca karena kadang terlupakan. Terus lebih dari itu, lebih dari tidak membaca, apalagi sampai memahaminya. Untuk memahami Quran itu dibutuhkan ta'lim, dibutuhkan belajar langsung atau tidak langsung, ketemu dengan ulama, para ustadz, ya gitu. Lebih dari itu, mempraktekkan isi Quran itu pun agak semakin berat juga, ya. Jadi sekali lagi bahwa yang kedua ini memang kondisinya kita disibukkan dengan media sosial dan lain-lainnya. Terkadang Al-Quran itu sedikit terlupakan, ya. Kemudian tidak sempat membacanya, tidak sempat mempelajarinya, kemudian tidak sempat untuk mengamalkan isinya. Tapi kita berharap, ya, kita termasuk, tidak masuk kategori ini, ya. Kita berharap kita sebagai muslim yang istiqomah, selalu dekat dengan Al-Quran. Dalam kondisi apapun kita tetap berupaya menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi SMA 4 ini ada upaya tiap hari ada tadarus. Itu suatu upaya kita dekat dengan Quran. Insya Allah kalau Quran dekat dengan kita, Quran kita baca, Quran kita kaji, kita pahami, dan Quran kita praktekkan, yakinlah hidup ini tidak akan banyak masalah. Kenapa? Quran itu adalah berisikan petunjuk, pedoman, dan sebuah solusi atas segala permasalahan hidup. Kata Quran, tibyanan kulla syai'in, ya, penjelas segala sesuatu. Semua masalah
tentang kehidupan ini, Quran sudah memberikan sebuah panduan hidup. Jadi kalau kita ada masalah, ada perbedaan pendapat tentang kehidupan ini, kata Allah dalam Al-Quran, farudduhu ilallah wa rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Jadi kalau engkau beda pendapat tentang suatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, artinya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah ada titik temunya, ada solusinya dari permasalahan itu gitu. Yang kedua, ya, kata Rasulullah bahwa di akhir zaman Quran tidak kekal kecuali tulisannya saja. Kitabnya ada tetapi tidak pernah dibaca. Nah, kita termasuk kategori selalu membacanya, selalu memahaminya, ya gitu. Kemudian yang ketiga, ya, masajiduhum yauma idin amiratun. Pada saat itu masjid berdiri megah, sangat-sangat mahal, megah, mahal, indah. Hanya sayang, wahya kharabu minal huda. Hanya waktu itu masjid itu kosong dari petunjuk, sepi dari petunjuk. Maksudnya apa? Ketika di akhir zaman ini ada perlombaan di antara masyarakat muslim membangun masjid semakin megah, semakin indah, terkadang semakin mahal. Tetapi setelah dibangun masjid itu, ya, orang-orang di sekitar enggan untuk memasuki masjid itu. Enggan. Paling ada hitungannya tidak terlalu banyak. Di samping itu juga di masjid ada kajian-kajian itu pun kurang diminati. Ya. Kurang diminati. Kalaupun ada, adalah generasi tua di atas dengan usia balita. Apa balita? Bayi 50 tahun. Orang-orang tua, ya, gitu. Jadi ketika masih dibangun, semangatnya luar biasa orang kita. Semangat luar biasa, ya, mereka berani untuk berinfak, patungan, gotong royong membangun masjid. Pengen bangun masjid yang megah, yang mewah, yang luas gitu. Tapi manakala udah terbangun dengan baik, selesai, lantas warga di sekitar kurang bersemangat untuk memakmurkannya. Ya, yang sholat fardu sedikit gitu. Hanya ramai pada hari Jumat saja. Di luar hari Jumat kosong, apalagi sholat subuh, ya. Saya pernah baca pernyataan dari pimpinan Yahudi, ya, Zionis Israel, bahwa kata dia dalam pernyataannya, kami tidak akan berhenti untuk membantai umat Islam sampai jamaah sholat subuh sama dengan jamaah sholat Jumat. Bisa dipahami kalimatnya, ya. Jadi kata pemimpin Zionis Yahudi Israel, kami bangsa Yahudi tidak akan berhenti untuk membantai umat Islam di dunia ini sampai jamaah sholat subuh sudah sama dengan jamaah sholat Jumat. Coba bandingkan sholat Jumat, itu masjid sangat penuh, sampai ada penambahan karpet ke halaman masjid. Sekarang bandingkan dengan sholat subuh, berapa baris sholat subuh itu. Nah, kalau terjadi jamaah subuh dengan sholat Jumat itu hampir sama, maka Yahudi akan berpikir 1000 kali untuk menyerang. Kenapa? Dengan sholat subuh berjamaah yang begitu banyak, tumbuhnya keislaman yang mantap dalam diri kaum muslimin. Jadi, kalau orang sudah berbondong-bondong masuk masjid setiap waktu subuh, berarti dia telah sadar keislaman dia orang-orang yang taat dan istiqomah
dan semangat juangnya sangat tinggi. Tapi kalau sampai hari ini jamaah subuh jauh dibandingkan dengan sholat Jumat, maka jangan diharapkan orang-orang Yahudi akan berhenti. Dan sekarang di mana-mana kejadian bahwa kaum muslimin yang minoritas ya menjadi objek gitu. Para siswa yang dirahmati Allah, maka mencermati hadis ini ya, hadis yang disampaikan tadi, di mana bahwa suatu akhir zaman itu di mana Islam tinggal namanya saja, kemudian Al-Quran tinggal tulisannya saja, mushafnya saja, dan masjid kosong dari huda, petunjuk. Semakin sedikit orang-orang yang ibadah sholat, semakin sedikit orang-orang yang mengikuti kajian-kajian keislaman. Kalaupun ada, hanya kalangan-kalangan generasi tua ya. Maka kita bagian dari kaum muslimin, apalagi anak-anak muda Islam, tidak termasuk kategori itu ya. Kita seorang muslim yang taat, mari kita amalkan Islam dalam kehidupan. Yang paling pokok tadi adalah yang dijabarkan dalam rukun Islam. Kita bangun sholat yang baik, tegakkan sholat dengan baik, saum Ramadan jangan ditinggalkan, kemudian zakat kalau memang sudah mencapai nisabnya ya, Anda berzakat, ataupun sudah punya kemampuan, berhajilah. Wanita muslimah berhijab ya, kemudian pergaulan yang islami, tidak melanggar kaidah-kaidah Islam, tetap menjunjung akhlak Islam dalam berpakaian, dalam bergaul, dalam berkomunikasi, sikap dan sebagainya. Terus yang kedua tentang Al-Quran, kita dekat dengan Al-Quran. Quran dibawa kemana-mana, kita baca, kita tahu artinya, tahu maknanya, isinya kita paham. Mungkin dengan cara datangi majelis taklim, kita ngobrol dengan para ulama ya, para ustadz yang paham tentang Quran, kita diskusi, kita pahami isi Quran dengan baik, dan kemudian kita pun berusaha untuk mempraktekkannya. Maka insya Allah kita tidak masuk kategori yang tadi, tapi kita termasuk kategori orang-orang yang dekat dengan Quran ya. Quran dijadikan panduan hidup kita ya, hudan, petunjuk, juga sebagai Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika masjid yang megah, mewah, mahal itu kosong dari jamaah, kita termasuk kategori orang-orang yang ahli masjid ya. Satu hari kalau memang tidak ada halangan, rintangan, atau tidak sakit, maka sempatkan datang ke masjid ya. Kita sujud kepada Allah, berbisik di bumi akan terdengar di langit ya. Anak muda sekarang harus berbondong-bondong masuk masjid ya, harus berbondong-bondong masuk masjid. Insya Allah kalau Anda datang ke masjid, sholat yang baik, ikut kajian-kajian Islam, maka insya Allah ya, Anda akan terbimbing di jalan yang lurus. Karena kalau sampai kita jauh dari masjid, jauh dari ulama, bukan tidak mungkin hidup ini akan tersesat ya gitu. Itu barangkali kajian singkat pada hari ini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan 5 menit ke depan. Mangga. Reni IPA 3 sudah hadir ya. Chandra
IPA 6 sudah hadir. Ya, maka silakan terkait dengan hadis ini ada yang mau disampaikan. Sudah bergabung. Maka silakan. Ada kurang lebih 5 menit lagi kita akan akhiri obrolan kita pada hari ini. Riana ya 10.3 sudah hadir. Lukas 10.2 sudah bergabung ya, hadir. Aufan 10.2 juga sudah hadir. Dea IPA 4 juga sudah hadir ya. Alhamdulillah bisa hadir. Ya, jadi sekali lagi kita ngobrol malam hari ini berharap ada sedikit informasi ya yang membuka wawasan kita. Maka tadi ketika ada hal yang mungkin belum dipahami, itu bisa disampaikan dan kita akan bahas ya, akan kita bahas, akan kita kaji. Kalaupun tidak bisa jawab, kita akan mencari referensi yang lain ya untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan jika jawabannya belum pas ya gitu. Dan juga yang kedua, kita berharap dengan obrolan setiap malam ini kita dapat menjalin ukhuwah di antara kita. Tadi ada beberapa teman alumni ya yang sudah lulus tahun 2020, 2018, jadi itu bisa mengobati rasa kangen rindu ya gitu. Bisa bertemu walaupun hanya di media sosial ya gitu. Dapat menjalin ukhuwah di antara kita sekalipun sudah lulus, sudah kerja di mana, tapi kita tetap masih ada komunikasi. Dan mungkin nanti untuk pertemuan secara langsung nanti bisa main ke sekolah atau mungkin yang sekitar Citra bisa main ke rumah ya, bisa ngobrol silaturahim di antara kita ya gitu. Itu barangkali untuk pertemuan malam hari ini. Kita berlangsung tidak terlalu lama ya, karena juga kondisinya belum maksimal. Insya Allah kalau kondisinya udah fit banget, kita akan sesuai dengan jadwal kita nanti setiap malam dari mulai jam 8.30 sampai 9.30 sampai setengah 10 kita akan ngobrol kembali dengan tema-tema kajian-kajian yang menarik ya, mungkin bisa menambah wawasan keislaman kita ya gitu. Terima kasih banyak ya kepada para siswa yang telah hadir. Saya masih ngajar di MJ masih ya. Saya masih ngajar. Saya Lionel. Saya ngajar di MJ setiap Jumat Sabtu masih. Abi Hilmi IPA 4 ya sudah hadir. Ya saya masih ngajar di MJ setiap Jumat Sabtu ya. Senin sampai Kamis saya di SMA. Kemudian kalau Jumat Sabtu saya ngajar di MJ, sampai sekarang masih ngajar. Masih ngajar. Ya barangkali cukup sekian dulu pertemuan malam hari ini ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lebih fit besok. Kita akan dialog kembali, ngobrol lagi untuk membahas hal-hal yang dianggap penting di dalam kehidupan keislaman kita ya. Kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman para siswa ya. Insyaallah besok ketemu lagi. Hatur nuhun, sadayana.